A few moments later. Dan mungkin juga oleh kita semua. Kemudian yang terakhir adalah harapan kepada organisasi profesi keseling dan sanitarian di Pasienkes pada masa pandemi ini. Diharapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, kita akan bersikap positif dan memberi banyak manfaat kepada lingkungan kita. Saya pernah bekerja sama dengan BLH Jateng. Jadi menghitung jumlah limbah padat di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Kemarin juga Dr. Imran sudah mengatakan juga Bu Sinta bahwa memang Sarjito ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Hasil dari prosentase limbah yang kami hitung itu memang lebih banyak limbah domestik sebesar 88%. Dibandingkan dengan limbah B3. Limbah B3 sebesar 11,2%. Dan jika di breakdown lagi, maka limbah B3 ini paling banyak adalah limbah medis infeksius. Tetapi ini saya penelitiannya tahun 2017. Artinya belum ada COVID-19 dan belum ada tambahan dari penderita yang menderita COVID ini. Mengapa ini penting? Karena kalau kita bisa memilah limbah domestik dengan limbah non-domestik, maka kita sudah sangat besar jumlah limbah yang harus dikelola karena kemampuannya untuk infeksius atau untuk menularkan. Dan masih ada nih di limbah domestik ini ada anorganik seperti biasanya, organik dan kering serta basah. Nah, ketika limbah infeksius ini di breakdown lagi, maka yang paling banyak itu memang limbah infeksius, jadi 85% dari 11% total, dan limbah tajam, botol vial, pelapot infus, dan jerigen. Botol vial dan pelapot infus ini dengan adanya klorinasi, maka dia akan menjadi limbah yang non-infeksius. Gitu. Nah, ini juga perbandingan antara limbah yang diteliti oleh teman yang lain. Nah, ini saya malah dapat dari Dr. Imran. Jadi ada limbah tajam medis 1%. Ya memang kalau di hasil penelitian kami adalah 0,01 memang ya. Dan di limbah domestiknya 80%. Jadi ada kemungkinan jumlah limbah domestik itu bervariasi antara 80 sampai 88%. Itu adalah jumlah yang sangat dominan dibandingkan dengan limbah medis. Kemudian dari mana sumber penghasil limbah tertinggi? Itu ternyata di IRNA 43% dan di instalasi renal mungkin karena ada HD ini, dan di OKA. Yang lainnya lebih kecil dari ini. Ini juga saya ambil dari Pak Muhammad Nasir. Jadi kalau kita lihat limbah padat medis itu pertama kali diidentifikasi, diklasifikasi, dan dikomunikasi. Kemudian dipilah. Nah, pemilahan ini akan sangat bermanfaat jika kita tidak ada yang salah masuk. Kalau di rumah sakit, maka kemungkinan dari pengunjung rumah sakit kemungkinan bisa salah masuk. Tapi kalau dari ruangan, harapannya tidak ada yang salah memasukkan antara limbah medis dan non medis. Kenapa kalau salah masuk? Kalau salah masuk berarti limbah non medis atau limbah domestik yang masuk ke limbah infeksius, maka harus dihitung sebagai limbah infeksius, dan itu akan menambah prosentase dari limbah yang harusnya hanya cukup sedikit, hanya 10% sampai 11%. Ini sumber limbah tadi dan apa saja jenis limbahnya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Iman, jadi saya tidak akan mengulang lagi. Kemudian jenis-jenis limbah yang ada pada masa pandemi COVID ini. Jadi ada makanan dan minuman pasien yang terkena COVID, kemudian yang umum adalah masker, sarung tangan, perban, dan lain-lain serta APD.
Dan ini adalah wadahnya, jadi kita bawa wadah yang ada di rumah sakit untuk limbah infeksius adalah diberi warna plastik kuning, termasuk limbah patologis dan limbah anatomi. Nah, ini juga saya ambil dari seminarnya Dr. Imran dan teman-teman. Jadi apa beda antara pengelolaan limbah B3 medis antara kondisi normal dan kondisi pandemi COVID, yaitu adanya ketika pemilahan adanya disinfeksi dan juga pada penyimpanan. Artinya ketika kondisi normal karena tidak ada virus yang sangat berbahaya, maka tidak dilakukan disinfeksi ketika sudah melakukan pemilahan. Tetapi ketika pada masa pandemi COVID ini, dengan setelah dilakukan pemilahan, maka dilakukan disinfeksi dulu setelah tutup ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk melindungi teman-teman petugas dan juga setelah penyimpanan. Artinya diharapkan para petugas itu sangat sedikit berisiko untuk terinfeksi. Ini juga sudah pernah disampaikan, jadi ada waktu tertentu untuk menyimpan limbah patologis, infeksius, dan limbah tajam, dan juga limbah kimia, farmasi, sitotoksik, dan tabung bertekanan serta logam rendah. Jadi limbah infeksius medis itu jika kita tidak memiliki freezer atau pendingin, maka hanya ada waktu 2 hari. Tapi kalau ada pendingin, maka waktunya 90 hari. Dan nampaknya di lapangan kita masih jarang yang memiliki pendingin untuk bisa menyimpan limbah infeksius. Sedangkan yang limbah kimia farmasi itu masih ada waktu yang agak lama, yaitu 90 hari dan 180 hari untuk limbah yang hanya kurang dari 50 kilo per hari. Nah, estimasi dari jumlah limbah yang perlu dikelola itu dari Asian Development Bank itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan menggunakan jumlah pasien terinfeksi itu bisa dikalikan dengan 3,4 kilo. Jadi perhitungannya satu pasien terinfeksi akan menghasilkan 3,4 kg limbah per hari. Tetapi jika berdasarkan jumlah penduduk, maka hitungannya adalah 2 gram per orang per hari. Jadi ini ada dari Manila, contohnya adalah kota Manila, Jakarta, Kuala Lumpur, dengan populasi 14 juta, maka jumlah limbahnya adalah 280 juta. Nah, bisa dihitung juga setelah 60 hari berapa limbahnya. Ada lagi dari Dr. Imran ini, berapa timbulan limbah dibandingkan dengan kemampuan vaskes kita untuk menginsinerasi. Dan nampaknya ada selisih yang cukup banyak, yaitu 70,432 ton per hari. Dan kalau dihitung sampai 60 hari, berapa ini? Bagaimana nanti kita akan membuang limbah-limbah ini dengan baik dan benar. Jadi harapannya adalah segera ada fasilitas insinerator berbasis wilayah tadi ya, Dr. Imran. Nah, masalahnya di tabel ini kita belum tahu distribusi dari pengolah limbah tersebut. Jadi kita nggak tahu mana yang kekurangan sekali dan mana yang masih bisa terpenuhi oleh adanya pengolahan limbah insinerator. Nah, ini saya tampilkan yaitu untuk mengetahui berapa banyak sih sebenarnya limbah yang meningkat karena adanya COVID-19. Di Indonesia dikatakan ada kurang lebih peningkatan 30%. Tetapi di Tiongkok, di RFC meningkat 60%, dari 40 menjadi 240 ton per hari. Kemungkinan hal ini karena di Tiongkok itu sudah terjadi peningkatan yang kasus kedua yang kita belum terjadi kalau misalnya diprediksi oleh teman-teman yang dari UI. Jadi di sana banyak orang yang meninggal
tiba-tiba berjatuhan saja, dan sehingga jumlah limbahnya juga meningkat sangat banyak sampai 600%. Nah, jenis pengolah limbah ini kita sudah ketahui ada beberapa, selain thermal juga ada non-thermal. Kemudian ada proses kimia, ini yang sudah kita kenal ya, proses teknologi radiasi, biologis maupun mekanis. Tetapi di antara semua hal ini, yang sekarang menjadi kesukaan adalah insinerator. Belum nanti kalau Pak Marsum sudah selesai nih, kemudian Pak Marsum menarik nih Dr. Imran, karena Pak Marsum bisa menurunkan angka kuman dengan menggunakan tanah. Jadi Pak Marsum akan menjadi narasumber yang baru, jadi ilmu baru. Mengenai insinerator, mengapa kita membatasi angka 800, panas 800? Karena dengan adanya suhu 1200, maka debu yang dihasilkan adalah debu bottom es. Sedangkan suhu 1000 atau 1100 sampai di sini adalah fly ash. Jadi diharapkan dengan adanya suhu 800 itu tidak banyak fly ash, karena kalau fly ash itu akan nanti menghasilkan juga limbah-limbah yang lain. Nah, fly ash yang dihasilkan oleh insinerator itu bisa dibuatkan menjadi konkret blok, jadi masih ada manfaatnya. Bagi orang lingkungan, kita selalu akan mencari manfaat sebesar-besarnya dari suatu limbah, supaya tidak menjadi bahan yang dibuang begitu saja. Dan lokasi dari insinerator juga bisa menjadi risiko jika kita salah meletakkannya, karena adanya arah angin dominan yang bisa membawa fly ash ke lokasi-lokasi pemukiman misalnya. Ini syarat insinerator berjarak daerah bebas banjir, berjarak 30 meter ya, minimal dari lokasi fasilitas umum dan lain-lain. Dan yang menjadi batas adalah harus memiliki suhu di atas 800 derajat Celcius di ruang makan. Ini beberapa faktor mengapa virus dan bakteri bisa hidup di dekat permukaan tanah, yaitu suhu, kelembapan, bahan organik, tingkat kehilangan kelembapan, dan mikroorganisme antagonik. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka ada kebetulan masih sungguh menguntungkan, karena ternyata virus ini memiliki kelemahan, dan kita bisa memanfaatkan kelemahan tersebut asal kita memahami bagaimana sifat virus tersebut. Virus ini mudah hilang dengan parut lemak, dan parut lemak adalah sabun yang digunakan sehari-hari. Tetapi perlu kita catat bahwa virus yang dikatakan mudah hilang dengan parut lemak ini adalah selama dia masih ada di luar tubuh. Bagaimana kalau dia sudah di dalam tubuh? Nampaknya belum banyak yang menceritakan mengenai bagaimana virus ini bisa menyebabkan orang meninggal dengan rasa tercekik. Apakah oksigennya yang berebut dengan penderita atau bagaimana. Kemudian dapat dikalahkan dengan antibodi yang baik. Nah, apakah dengan antibodi yang baik ini tampaknya juga dari yang belum sampai ke masuk sel? Di mana sebenarnya posisi COVID-19 ini di dalam tubuh? Di dalam sel apa? Sel darah? Sel apa? Kita juga masih tidak banyak penelitian yang mengarah ke situ. Tetapi yang pasti, semua organisme tingkat rendah itu memiliki kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi. Artinya, virus itu di apapun kan juga, kalau dia merasa akan dieliminasi, maka semakin kuat dia akan melakukan perjuangan. Nah, ini juga virus bisa dibunuh dengan desinfektan, alkohol, hidrogen peroksida, itu dalam waktu 1 menit. Ini nampaknya yang ada di luar ya, jadi perlu kita cari mana tempat-tempat yang banyak disentuh oleh orang-orang, misalnya ATM. ATM itu semua orang masuk karena kita butuh uang, baik untuk transaksi dengan uang yang langsung atau tidak langsung. Nah, kalau di ATM itu mungkin ini masukan juga untuk Pak Tata. Mungkin perlu inovasi KL itu diantaranya adalah selalu
membersihkan ATM atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang banyak menggunakan disinfektan. Jadi mengurangi risiko penularan orang-orang yang masih sehat atau primary prevention kalau mereka sedang mengunjungi tempat-tempat umum yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini penelitian ini yang dilakukan oleh teman dari WHO, Bu Dewi, dan ini memperlihatkan bahwa pada suhu antara 20 sampai 25 ini nampaknya menggunakan beberapa media virus ini nampaknya bukan coronavirus yang 19 ya, karena ini penelitiannya tahun-tahun 2000, ada 2005. Jadi human coronavirus biasa ini tidak banyak yang bisa hidup. Tetapi kalau suhunya sama dengan kita di suhu tropis, bagaimana? Tapi masalahnya adalah bagaimana ketika virus tersebut sudah melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Ini beberapa jenis disinfektan yang bisa digunakan, dan biasanya yang digunakan adalah klorin. Nah, ini beberapa tempat yang permukaan yang sering disentuh, misalnya gagang pintu, petrel, permukaan meja, saklar lampu. Makanya untuk yang sering digunakan oleh banyak orang itu sebaiknya lebih sering dibersihkan. Dan yang tidak sering ini adalah yang antara lain langit-langit, dinding, dan lain-lain. Ini penyemprotan disinfektan akan efektif bila tidak ada aktivitas pelaksanaannya menggunakan APD, lebih dahulu membersihkan area permukaan benda, melakukan disinfeksi dan melepaskan APD dan dibersihkan yang dapat digunakan kembali, serta membawa masker ke tempat yang ditentukan. Dan juga dilakukan cuci tangan dengan sabun dan dengan air. Kemudian disinfeksi dilarang jika masih ada orang dalam ruangan, tidak menggunakan APD, mendisinfeksi tubuh manusia, disinfeksi dilakukan sambil makan, sambil merokok, tidak boleh, dan melap ruangan sebelak ulang permukaan benda sebelum 10 menit. Ini beberapa contoh disinfeksi limbah. Jadi limbah itu supaya aman, itu disinfeksi dulu sebelum diangkut. Kemudian transportasi limbah ini ada dua, yaitu transportasi dari dalam rumah sakit atau dari dalam fasiankes, dan transportasi di luar fasiankes. Ini adalah contoh limbah yang dibuang ke sungai, jadi contoh yang tidak baik. Harapannya tidak ada lagi limbah-limbah yang dibuang tidak pada tempatnya. Kemudian prediksi jumlah kasus, karena kan berapa banyak pekerjaan seorang sanitarian baik di fasiankes, puskesmas maupun rumah sakit, ini juga perlu mengetahui berapa banyak sih penderita yang mengalami sakit akibat COVID-19. Dari Dr. Iwan Aryawan di UI yang kemarin melakukan webinar 18 di UI menyatakan bahwa ini webinarnya pada bulan Juni, ini Indonesia bisa masih naik lagi angkanya, atau naik sedikit atau turun, tergantung pada arti. Selain itu juga Jakarta sama saja, bisa naik, bisa agak turun atau turun sekali. Arti adalah reproduksi efektif, yaitu angka reproduksi merupakan jumlah rata-rata orang yang ditular oleh satu kasus dalam masa infeksiusnya. Jika artinya lebih dari satu, maka berarti jumlah kasus akan masih meningkat. Tapi jika sama dengan satu, itu kasusnya tetap. Dan epidemi mulai terkendali. Yang paling bagus adalah arti yang kurang dari satu. Dan nampaknya sampai saat ini artinya lebih dari satu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apakah karena virusnya yang beradaptasi, atau karena manusianya yang tidak patuh, atau kedua-duanya. Ini beberapa total kasus COVID-19 di ASEAN. Indonesia pada tanggal 17 Juni ini yang terakhir saya cari,
ternyata tinggi, tetapi dibandingkan dengan Singapura, kalau melihat jumlah penduduknya, maka Singapura ini tinggi sekali. Sayangnya data ini belum dibandingkan dengan penyebut yang sudah disamakan. Jadi angkanya meskipun besar Indonesia, tapi mestinya kalau dihitung seperti IR itu besar Singapura. Tetapi total kematian dan total recover itu sudah banyak Singapura. Jadi mungkin kita memang masih harus waspada dan apa yang perlu kita lakukan untuk kondisi seperti ini. Potensi bahaya limbah medis ini merupakan masukan bagi rumah sakit. Di rumah sakit perlu memiliki orang yang ditunjuk untuk mengawasi pengumpulan dan pembuangan limbah medis. Mudah-mudahan selalu sudah ada, selalu bisa menghasilkan orang yang memahami betul bagaimana manajemen pengelolaan limbah. Jadi berapa orang yang harus ditaruh diminta untuk bekerja di tiap ruangan, berapa shiftnya, mana rute aman dari rumah sakit tersebut, dan bagaimana agar pencucian gerobak, pencucian tempat sampah dan lain-lain itu sudah dihitung dengan teliti sehingga petugas dapat bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman. Kemudian untuk sanitarian dipastikan belum memberi paperwork yang baik, ada tanggung jawab tidak hanya mengeluarkan limbah medis ketika keluar dari rumah sakit, tapi juga sampai ke lokasi insinerator. Jadi jangan sampai di jalan tadi menyeleweng limbahnya. Kemudian pembagian shift kerja, keberadaan tempat sampah, plastik pembungkus, kemudian petugas yang tugas dari sejak sumber limbah sampai ke TPS, rute pengangkutan limbah, serta pencatatan limbah berdasarkan berat dan volume yang dihasilkan per hari untuk kebutuhan prediksi jumlah limbah yang perlu diolah di masa berikutnya. Kemudian dari strategi pengendalian COVID ini, yang terpenting adalah memang memutus transmisi virus antar manusia. Kemudian mengidentifikasi dan isolasi pasien sedini mungkin, menyusun pedoman klinik, komunikasi risiko dan informasi, serta memperkecil dampak ekonomi. Saya tidak memasukkan di sini hewan karena dari kasus-kasus atau jumlah yang ada nampaknya belum ada yang secara spesifik mengatakan hewan terinfeksi. Pada saat virus SARS dulu, itu memang ada kasus-kasus unggas yang banyak sekali terinfeksi. Tapi di sini lebih banyak manusia yang terinfeksi. Jadi apa yang menjadi penyebab itu? Kemungkinan sifat dari virusnya itu sendiri yang lebih cocok dengan sifat yang ada di manusia, bukan di unggas atau hewan. Dan yang terakhir ini adalah harapan kepada organisasi profesi kesehatan lingkungan dan sanitarian di Fasiankes pada masa pandemi COVID ini. Mohon para sanitarian dan organisasi profesi kesering untuk menguasai manajemen pengelolaan limbah dari hulu hingga hilir dengan perhatikan kaidah keselamatan diri dan keamanan lingkungan. Kemudian memberikan solusi inovatif terhadap pengelolaan limbah medis dengan melihat jumlah timbulan di Fasiankes, dan hal ini akan berguna untuk perencanaan pengelolaan kebutuhan, misalnya jumlah bin, plastik sampah, gas, dan lain-lain. Kemudian berkoordinasi dengan bagian lain di rumah sakit, misalnya bagian Promkes atau PPI, untuk melakukan pendidikan kesehatan baik ke petugas kebersihan atau CS di rumah sakit maupun pengangkut yang dari luar rumah sakit, pasien, serta keluarga. Jadi tidak hanya yang kita pikirkan menjadi masalah kita saja, tapi di lingkungan kita, di wilayah di samping kanan kiri kita juga akan bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan kita di tempat kerja yang kita lakukan di situ. Demikian Pak Parmin materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr.